من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الحاضرون. Masih melanjutkan kajian akhta'ul musallin, kekeliruan-kekeliruan yang sering terjadi dan dilakukan di dalam solat. Pada malam ini masih melanjutkan akhta' yaumul jum'ah, kekeliruan-kekeliruan di hari Jumat, kekeliruan saat solat Jumat. Sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, tapi tidak tuntas saya selesaikan. Pembahasan tentang kekeliruan dan kesalahan yang terjadi saat salat Jumat, yakni al-kalam athna'ul khutbah. Al-kalam athna'ul khutbah. Al-kalamu athna'ul khutbah. Ngobrol, berbicara saat khutbah berlangsung. Wa huwa khata'un yaqa'u fihi awamun nas. Ini adalah kekeliruan yang sering dilakukan di hari Jumat. Ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, ada di antaranya yang berbicara dan ngobrol. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala yawmal jum'ah wabtakar wa masya wa lam yarkab ودنا من الإمام واستمع ولم يلغى كان له بكل خطوة أجر سنة." Barang siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian dia bersegera untuk berangkat salat Jumat, dia berjalan kalau memungkinkan tidak pakai kendaraan, dan ketika itu dia mendekat dengan imam, mendengarkan khutbah dan tidak melakukan hal yang sia-sia, walam yalgha, maka baginya setiap langkahnya pahala 1 tahun. Subhanallah. Rasulullah menyampaikan dalam riwayat yang lain, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhutub faqad laghaut. Apabila khutbah sedang berkumandang, kemudian anda berbicara kepada teman anda dengan kalimat diam, maka sungguh sia-sia. Jangankan ngobrol yang lainnya, hatta mengucapkan kalimat diam itu sia-sia. Faqad laghaut alaika binafsik. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh kerana itu, idza arada al-amr bil ma'ruf faj'alahu bil isyarah. Kalaupun dia maksa harus memerintahkan
harus menegur seseorang, maka boleh dengan isyarat saja, jangan dengan ucapan dan kata-kata. Wa ammal kalam lidurura fala ba'sa bih. Boleh berbicara dalam kondisi-kondisi darurat yang memungkinkan harus berbicara, tapi darurat sekali. Di sini disebutkan contohnya katahdhirud dharir minal bi'r, memperingatkan atau mengingatkan orang yang buta yang ketika itu tidak mustahil akan terjatuh ke dalam sumur, yang mungkin tidak mustahil ada masjid yang berdekatan dengan itu, maka boleh ketika itu berbicara. Atau tidak mustahil ketika itu ada anak-anak ikut dalam salat Jumat, tapi akhirnya anak-anak sampai memegang sesuatu yang bisa membahayakan, maka boleh berbicara ketika itu, ketika dalam kondisi-kondisi yang sangat darurat sekali. Hadirin rahimakumullah, ini termasuk kekeliruan yang sering terjadi. Kadang khutbah berkumandang, di belakang juga khutbah lagi, waliyadzubillah. Oleh karena itu, dengarkan khutbah. Hikmah daripada salatul Jum'ah adalah mendengarkan khutbah. Nasihat-nasihat di hari Jumat sungguh sangat besar sekali dan sangat berfaedah. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, tatkala seseorang berbicara kepada temannya, maka ini adalah satu kekeliruan dan kesalahan. Kemudian kekeliruan selanjutnya yang berkaitan di hari Jumat atau ketika pelaksanaan salat Jumat, sunduqus sadaqah, berjalannya, muternya kotak sedekah. Ayuhal hadirun, disebutkan tadi dalam hadis, wastami' walam yalgha, dengarkan khutbah, jangan melakukan sesuatu perbuatan yang sia-sia. Kalaulah maksa harus memutarkan, mengedarkan kotak sedekah, maka sebelum ditegakkannya khutbah Jumat, ketika khutbah berkumandang, jangan sekali-kali melakukan sesuatu hatta berbentuk kotak sedekah. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, ini termasuk kekeliruan-kekeliruan yang sering kadang terjadi di hari Jumat dan dianggapnya biasa saja, padahal ini sangat mengganggu orang lain, mengganggu mendengarkan khutbah Jumat, bahkan mengganggu khatib. Tidak mustahil kan, mengganggu khatib juga ketika itu. Nah, kekeliruan-kekeliruan seperti ini harus dihindari di hari Jumat. Kemudian termasuk kekeliruan selanjutnya, al-julus fi muakhiratil masjid, duduknya di saf belakang. Datang lebih awal, duduk di saf belakang. Nah, ini termasuk kekeliruan. Yustahabbu katsirun minan nas yaumal jum'ah, dianjurkan kebanyakan manusia ketika hari Jumat untuk bersegera maju mendekati imam. Tadi disebutkan dana minal imam, mendekati imam di saf terdepan. Lau ta'lamuna ma fis saffil awwal, kalaulah mereka tahu pahalanya salat di saf terdepan, sungguh mereka akan berebut untuk mencari saf yang terdepan. Kadang sering kita jumpai orang datang lebih awal, duduk di belakang. Nah, dengan duduk di belakang ini akan mengganggu jalan orang yang datang kemudian. Hal-hal seperti ini sering terjadi di hari Jumat. Apalagi menjadikan tempat khusus di dalam masjid bahwa tempat itu punya dirinya. Waliyadzubillah. Hati-hati, ini termasuk larangan Rasul SAW mengkhususkan satu tempat itu buat dirinya. Rasul SAW sampai mengingatkan tidak boleh menjadikan satu tempat khusus terkecuali imam. Illa lil imam. Kalau imam tempatnya di situ kan. Selain imam tidak boleh menempati tempat khusus di dalam masjid. Karena sudah kebiasaan tempat seperti itu, akhirnya dia datang terlambat, kemudian ada orang lain memasuki tempat itu sampai diusirnya. Naudzubillah. Ada kan? Maaf, ini tempat saya. Kan masjid di dewek-dewek. Hadirin rahimakumullah. Ini enggak boleh. Jadikan semua tempat yang ada dalam masjid itu tempat sujud kita. Jangan mengkhususkan satu tempat khusus di dalam masjid bahwa itu adalah milik kita. Apalagi kadang-kadang datang lebih awal, sopnya di belakang paling ujung dekat bedug-bedug ngono bae. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini satu kekeliruan. Datang lebih awal, sop ke depan. Bukankah Rasulullah memberikan pahala-pahala seperti mengorbankan seekor onta, mengorbankan seekor sapi, masya Allah kan? Jadi datang lebih awal, ini mendekat ke imam, dekatkan dengan imam. Jadi orang-orang yang selalu datang di belakang lebih awal, maka ini termasuk kekeliruan yang terjadi di dalam salat.
Ayuhal hadirun rahimakumullah. Kemudian termasuk kekeliruan selanjutnya adalah salatul zuhur ba'dal jamaah. Melaksanakan salat zuhur sesudah salat berjamaah salat Jumat. Nara katsiran min awamil musallin yaqumuna ba'da salatil jum'ah bi'i'adah salatil zuhur. Ada beberapa masjid yang setelah ditegakkan salat Jumat mereka melakukan salat i'adah, mu'addah namanya. Mengulang salat zuhur lagi. Hadirin rahimakumullah. Lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ashabuh min ba'dihim. Tidak pernah Rasulullah melakukan salat seperti ini. Beralasan jumlahnya kurang, Rasulullah pernah salat Jumat dengan 12 orang. Ada sebagian di antara mereka yang beralasan harus 40. 40 orang kan? Bukankah Rasulullah pernah berjumat dengan 12 sahabatnya? Nah ini. Jadi hal-hal seperti ini adalah satu kekeliruan. Setelah ditegakkan salat Jumat sudah selesai. Jangan ulang lagi salat zuhur. Kalau ulang lagi salat zuhur ya salat zuhur saja sudah, jangan salat Jumat lagi. Inilah hadirin rahimahullah. Salatul zuhur ba'dal jum'ah bid'ah wa dhalalah. Ini satu kekeliruan dan ini adalah satu kebid'ahan. Inna salatul zuhur ba'dal jum'ah lam yusalliha Rasul sallallahu alaihi wasallam wala marratan wahidah fi hayatih. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan satu kali pun dalam kehidupannya. Begitupun juga wala fa'alaha ahadu minal khulafa al-arba'ah. Tidak pernah para khalifah yang 4 juga melakukan solat mu'adah. Habis solat Jumat, solat zuhur lagi. Wala ahad min sa'iris sahaba wala tabi'in. Tidak ada juga para sahabat, para tabi'in melaksanakan solat seperti ini. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, sesuatu ibadah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW, walau orang menganggapnya itu adalah baik, jangan berani melakukan. Kullu ibadah la yata'abbaduha ashabun nabi fala ta'buduha. Jangan berani untuk melakukan. Oleh karena itu jaga, jangan sampai hal ini sampai dilakukan. Karena melaksanakan solat zuhur lagi habis salat Jumat, ini adalah satu kekeliruan di dalam pelaksanaan salat Jumat. Kemudian kekeliruan selanjutnya adalah qiraah suratul Ikhlas. Membaca surat Al-Ikhlas selepas salat Jumat. Dan sebagian di antara imam yang habis salat Jumat sampai membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas dengan jumlah yang sangat banyak. Sampai ada yang 10 kali, ada yang 20 kali. Sampai kadang jamaahnya pada bubar dewek, kabeh dewek baca. Hadirin, dikembalikan semua zikir itu sebagaimana zikir dalam salat fardu. Azkar min salatil mafruḍah al-maktubah, semua dikembalikan. Rasulullah itu berzikir sebagaimana salat fardu. Tidak ada perbedaan zikir salat Jumat dengan zikir salat fardu. Baca istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, kemudian dan seterusnya sebagaimana salat fardu. Subhanallah 33. Nah ini. Maka ketika ibadah itu sesuai dengan sunnah, maka akan nyatu sama semua. Tapi ketika tidak sesuai dengan sunnah, berbeda-beda ibadah. Antum saksikan kan? Beberapa masjid beda-beda kan? Ada satu masjid begitu assalamualaikum baca a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ada lagi masjid lain membacanya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul. Ada lagi masjid lain membaca Al-Fatihah. Ada lagi masjid lain membacanya langsung doa. Macam-macam. Hadirin, coba dekatkan dengan sunnah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan sholat dan apa yang dibaca Rasulullah selepas sholat fardu. Rasulullah itu beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baca kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din wa law karihal. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar. Semua sudah dituntun sama Rasulullah. Jangan dibikin-bikin sendiri. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Dibaca bukan habis sholat maghrib. Dibaca sebelum terbenam matahari.
Dalam azkarus sabah wal masa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu dibaca sebelum terbenam matahari kan. Kok kenapa dibaca habis maghrib? Jadi maaf, bukan sesuatu hal yang, artinya ini perlu diluruskan hadirin rahimakumullah. Nanti kalau diluruskan kan baik menurut siapa? Baik itu harus menurut Allah dan Rasulnya. Enggak boleh menurut jamaahnya, enggak boleh menurut imamnya, enggak boleh menurut pemimpinnya, harus menurut Allah dan Rasulnya. Ada enggak Rasulullah setiap sholat baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq? Kadang lagi baca alhamdulillah. Kan ada zikir alhamdulillah, masih kurang alhamdulillah saja. Alhamdulillah 33, baca yang tartil alhamdulillah, alhamdulillah, dilihat jarinya. Yang khusyuk, jangan buru-buru. Ini begitu awal-awal mantap, alhamdulillah, alhamdulillah, sampai akhirnya dulillah, bubar kabeh fase hilang. Yang tartil baca 33. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini sekali kan 15, sekali lagi 30, satu kali 15 berarti 33. Masya Allah, kan mudah, coba dihitung. Ketika berzikir itu dilihat tangannya, jangan zikir matanya kemana-mana. Matanya kemana-mana olipira kan ya keder. Nah ini jadi dilihat tangannya berzikir. Fa innahu mas'ulat wa muntataqat. Tangan-tangan ini akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintai pertanggungjawaban. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat apa? Hafal Yasin. Baca terus ya. Surat lain melewat. Mulut akan dikunci, tangan akan berbicara. Wa tukallimuna aydihim, tangan ini akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan menjadi syahid, jadi saksi, bima kanu yaksibun. Jadi senantiasa kalau berzikir maka bicaranya benar. Terkunci mulutnya, ngomong apapun gak akan bisa. Tangan yang akan berbicara. Makanya Rasulullah juga menasihati kaum wanita dengan ucapan, perbanyak kalian istighfar, perbanyak kalian tasbih, fa innahu mas'ulat wa muntataqat. Ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir dengan jari-jari tangan kanannya. Yusabbihu biyamini, kana Rasulullah yusabbihu biyamini. Rasulullah bertasbih, berzikir dengan jari-jari tangan kanan. Allah kasih ruas-ruas jari, ini sudah tepat kan? Apa kurang jumlahnya? Enggak ada zikir Rasulullah melebihi 100, enggak ada. Baca hadis. Enggak akan ketemu zikir Rasulullah melebihi 100, apalagi sampai ribu-ribuan. Baca ya Razak, ya Razak, ya Razak 2000 kali. Yang lebih parojak sing sugi mah. Ya. Antumnya doain parojak terus kan. Jadi zikir jangan dibikin-bikin, sudah diatur sama Allah dan Rasulnya, sudah diatur. Fadhkurullaha dzikran katsira, perbanyak zikir, jangan dihitung, sudah. Silakan, perbanyak zikir, jangan dihitung. Tapi ada zikir-zikir yang muqayyad yang sudah ditentukan, silakan dihitung. Sampai Rasulullah menjamin siapa yang membaca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, kemudian sempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosanya walaupun sepenuh lautan. Masya Allah. Baca yang tartil, jangan buru-buru. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Terakhirnya wakbar, wakbar. Wah, rusak semua bacaannya. Jangan disingkat-singkat, enggak boleh baca zikir. Ini baca zikir disingkat-singkat. Jangan tergesa-gesa. Yang tartil, yang tumak nina. Ini enggak mustahil. Akhirnya kalau baca ruku, sub, Allah Akbar. Sub, akhirnya. Karena biasa terburu-buru sih. Baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azim. Yang tartil, coba yang tenang. Masa sholat makonon, jungkal-jungkalan makonon. Aja buru-buru sing tenang sholat tuh. Wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Lakukan salat akan bisa menenangkan hati. Materi bisa boleh jadi menenangkan hati, tapi tidak selamanya dengan materi tenang hati. Berapa banyak orang-orang yang materinya banyak gak bisa tenang hatinya, iya kan? Ternyata orang yang pas-pasan bisa tenang. Yang memberikan ketenangan siapa? Allah kan? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Yang berikan ketenangan kan Allah. Mau harta banyak nggak tenang, apa harta sedikit tenang? Simpel ditakoni kan? Ya orang takon orang apa kita ya? Iya, lawan bisa mah dunia yang akeh tenang ya. Ya kun terakhir aku bang mat mau konon maksudnya.
Jadi yang tenang, berzikir yang tenang, sholat yang tenang, insya Allah hati tenang. Semua orang mendambakan ketenangan hati, mutmainnul qulub, masya Allah. Nikmat ibadah tuh. Makanya Rasulullah menjelaskan salasatun wajada fihi halawatal iman. Lezatnya iman itu nampak, masya Allah. Nikmat hidup tuh, lezat, indah. Tapi maaf, jangan bicara sama orang yang gak ngerti. Lezatku bari apa? Yang biasanya ngopi bari ya. Udah ketemu wis. Jadi lezat, nikmat benar iman itu. Hidup itu masya Allah. Problem masalah banyak, tenang. Waduh, tenang kan? Tenang sih hatinya ya. Ditenangkan sama Allah. Utangnya pirang-pirang gak tenang. Ente aku perasaan dalam ente beli puyeng ya. Mikirnya apa? Ya aku gak beres bae kan? Iya wis. Anu wong sing laka masalah puyeng bae. Kayak kepikiran ya. Kepikiran. Jadi berzikir dengan tenang. Setiap habis sholat Jumat baca zikir sebagaimana zikir dalam sholat maktubah. Jangan dirubah-rubah. Ini baca qul huwallahu ahad 10 kali, qul a'udzu birabbil falaq 10 kali. Dari mana dalilnya? Baca hadis. Ketika tidak diketemukan dalil, jangan dipakai. Baca hadis arba'in. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, tertolak, naudzubillah. Jadi ini salah satu kekeliruan yang terjadi di hari Jumat. Kemudian kekeliruan selanjutnya di hari Jumat dijelaskan di dalam kitab Akhtaul Musallin ini, assalamu wa talwih bil aidi. Sering mengucapkan salam atau mengucapkan salam ketika khutbah sedang berkumandang sambil berjabat tangan, melambaikan tangan ke teman-temannya. Ayo muter dimandek-mandek. Ini sering juga terjadi. Alasannya kan baik kan salam. Menjabat tangan kan baik. Lah ini ketika khutbah Jum'ah lagi berkumandang. Nah ini hati-hati hadirin rahimakumullah. Berjabat tangan itu baik ketika baru bertemu. Kemudian ucapkan salam, jabat tangan. Ma min muslimain yaltaqiyan fayatasafahahuma. Tidaklah dua muslim yang bertemu kemudian dia ucapkan salam illa ghufira qabla ay yatafarraqa. Allah akan mengampuni dosanya sebelum mereka berpisah. Ini di hari Jumat, ayo muter salam. Ada orang lagi sholat sunnah, ini nggak boleh, apalagi sampai melewati orang yang ibadah. Jadi ada tempatnya di mana harus menempatkan posisi pada tempatnya. Ayyuhal hadirun. Kemudian kekeliruan selanjutnya di sini dijelaskan tentang takhattar riqab, melangkahi pundak-pundak orang. Ayyuhal hadirun. Anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhatta riqaban nas yaumal jum'ah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub faqala ijlis faqad adaita wa anait. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah di hari Jumat, maka seorang laki-laki datang. Kemudian laki-laki ini melangkahi pundak-pundak orang. Sampai akhirnya di tengah-tengah, ijlis ya fulan, duduk situ. Udah jangan dilanjutin. Jangan diteruskan. Faqad adaita wa anait. Sungguh Anda telah menyakiti orang. Bisa dipahami hadirin rahimakumullah. Jadi melangkahi pundak-pundak orang ini adalah satu kekeliruan yang sering terjadi di hari Jumat. Oleh karena itu, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat, man igtasala yaumal jum'ah thumma raha falam yufarriq baina itsnain fasallama kutiba lahu thumma idza kharaja al-imam ansid ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Tidaklah seseorang mandi di hari Jumat, dia segera berangkat salat Jumat, tidak memisahkan dua orang yang sedang tidur, tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk. Fasallama kutiba, dia lakukan perbanyak salat sunnah. Salat intidhar contohnya. Kemudian khatib naik mimbar, baru dia diam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya sampai Jumat berikutnya. Subhanallah. Di sini ada beberapa faidah. Faidah di antaranya tidak boleh memisahkan orang yang sedang duduk. Faidah kedua, tidak boleh berdiam saja, perbanyak sholat sunnah. Silakan perbanyak sholat sunnah, tapi tetap dengan tumaknina dan tartil. Jangan duduk aja. Contohkan ini sunnah Rasulullah. Sunnah Rasul SAW tentang sholat intidhar. Biasakan sholat intidhar. Ini orang yang muda-muda pada duduk, yang tua-tua pada bersemangatnya. Apa? Enggak kuat, sholat terus. Contohkan, bukan tujuan ria, tidak. Tapi tetap untuk melaksanakan
sunnah Rasulullah SAW. 2 rakaat selesai, tambah 2 rakaat lagi, tambah 2 rakaat lagi. Tapi tetap sholatnya dengan tumaknina dan tertil. Jangan tergesa-gesa. Tidak boleh terburu-buru. Nah, ini salat sunnah intidhar ketika menunggu khatib naik mimbar. Hadirin rahimakumullah. Takhattar riqab, melangkahi pundak-pundak, ini termasuk kekeliruan di dalam hari Jumat. Akan tetapi di sini ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Yajuzu takhattar riqab fi 3 mawadi'. Dibolehkan untuk melangkahi pundak-pundak karena ada 3 hal. Yang pertama, inda wujudil furjah, ketika dia mendapati ada kekosongan di depan. Nah, ini depan ada kosongan, sementara tidak bersegera, maka boleh dia untuk langkahi pundak. Karena memang ada sesuatu yang harus diisi. Jangan biasakan mengosongkan shaf. Biasakan menyambung shaf. Man wasala saffan wasalahullah, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Sambung-sambung shaf. Jangan berani kosong-kosongkan shaf. Apalagi ketika ditegakkan sholat. Jangan biasakan ada shaf yang kosong. La tadharu furujatin lisyaitan. Jangan biarkan syaitan masuk ke dalam shaf. Jangan berikan celah sedikit pun untuk syaitan masuk ke dalam shaf. Itu dikasih tahu jangan dibicara apa setan masuk langsung, nggak apa-apa, setannya suruh sholat ya, model ya, masih setan suruh sholat. Hadirin rahimakumullah. Jadi penuhi shaf. Bukankah Rasulullah setiap kali sholat mengucapkan sawwu safufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, meluruskan dan merapatkan shaf ini adalah satu kemestian di dalam melaksanakan sholat jemaah. Jadi ketika mendapati ada celah di situ dan memungkinkan dia harus bersegera, maka boleh-boleh saja. Tapi tetap yang terbaik orang yang datang lebih awal untuk mengisi shaf-shaf yang kosong. Jangan sampai terjadi ada orang yang belakang sampai melangkahi pundak-pundak orang selanjutnya. Yang kedua, ats-tsani takhattal imam li su'udil mimbar. Bolehnya melangkahi pundak-pundak orang ini khusus bagi imam saja. Tidak mustahil bagi imam yang datang telat. Tapi usahakan bagi imam itu harus jadi teladan. Ya khotib jadi teladan, aja telat baik. Tangting adan masih durung teka-teka. Ya maaf, wong kana wong kene malaka. Jadi biasakan lebih awal, berikan teladan. Khotib di depan. Nah, ini kadang-kadang khotibnya masya Allah. Yang pusing siapa? Koordinator Jumat. Durung teka, puyang koordinator khutbah Jumat. Iya sok berarti tenan. Semua koordinator khutbah kalau khotibnya belum datang blenger ndase. Jadi jarang biasakan begitu. Coba bikin contoh, kasih contoh. Sholat Jumat, pelaksanaan sholat Jumat dengan khutbah dengan duduk ada nggak 2 jam? Hah? Nggak ada kan? Paling 1 jam duduk. Masa nggak bisa 1 jam duduk di masjid? Berikan teladan kepada yang lain. Masya Allah, khotib anak hebat. Nah iya gitu. Jangan ini datangnya telat terus. Kalau pelaksanaan pengajian bisa bubar, nggak ada masalah. Ustadznya beli teka bubar. Sholat Jumat bubar. Khotib bilang kan? Nah, iya kan? Oleh karena itu jangan biasakan seperti itu. Ya 1/4 jam, setengah jam sebelum waktu pelaksanaan sholat Jumat dia ada di depan. Nah ini hadirin rahimahullah. Coba dia bisa contohkan tahiyatul masjid, dia bisa contohkan sholat intidhar, dia baca sholawat Nabi, mantap kan, tenang. Iya, datang telat, datang langsung ke mimbar. Mana tahiyatul masjid? Mana zikir-zikir? Nggak ada semua kan. Kadang-kadang apa? Helm nggak dianggun masjidnya. Ya karena kelingan puyang sini. Ya Allah, helm. Dulu sampai helmnya dipakai. Nah, nggak mustahil orang lupa ya, dari motor turun udah waktu ya kan, helm sampai dipakai. Ya, dulu kejadian HP bunyi gak berhenti kan. Nah ini coba ditenangkan, udah lebih awal dimatiin dulu HP, mantap kan. Wah ini di mimbar tadi. Ini alhamdulillah nahmud tadi. Patin anak la ilaha illallah. Gimana? Coba dimantapkan mau sholat Jumat nih. Jadi ya syukur-syukur setengah jam. Ya kalau mantap boleh 1 jam duduk, jam 11 sudah duduk, mantap ini kan. Berikan teladan kepada jamaah rahimakumullah. Artinya jangan datang telat terus. Lihat hadis Rasulullah menyatakan kalau orang yang datang masbuk masuk surganya pengen masuk surga masbuk. Kalau pengen masuk surga masbuk terserah. Nanti masuk surga masbuk, ketinggalan wong pada mancing ke surga kabeh beli mancing-mancing. Loh, ente mah pribe tak kayak telat ini. Nah, Masya Allah, itu ada hadis sampai dia akan masuk surganya terakhir nanti, naudzubillah. Nah ini
Takhattal imam li su'udil mimbar, ini boleh-boleh saja sewaktu-waktu ya, sewaktu-waktu boleh-boleh saja. Kemudian yang ketiga, ats-tsalits at-takhatta indal hajat, melangkahi pundak memang ketika itu ada hajat yang pasti harus dia melangkahi pundak, boleh. Waduh, ini bagaimana? Jamaah udah penuh semua, sementara ada sesuatu yang harus dia keluar, boleh, tidak masalah. Dia pelangkahi pundak-pundak, nggak masalah. Ini pernah terjadi pada Rasulullah SAW, dijelaskan dalam satu riwayat dari Uqbah bin Harith, "Shallaitu wara'a Rasulullah SAW bil Madinah al-Asr." Ketika aku salat bersama Rasulullah SAW, salat itu salat asar di Madinah. Begitu selesai salat asar, "Tsumma qama musri'an fatakhatta riqaban nas." Kemudian begitu salam-salam, Rasulullah langsung bangkit berdiri sampai melangkahi pundak semua sahabatnya. Sahabat pada bingung, ada apa ini? Oh ya maksa saja ya. Biasanya Rasulullah berzikir, ini Rasulullah langsung keluar begitu salam. Ihal hadirun. Fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujari nisa'i. Fa fazi'an nas min sur'ati. Fa kharaja 'alaihim fara'a annahum qad ajibu min sur'ati faqala. Begitu Rasulullah sudah selesai urusan, dia masuk lagi. Semua sahabat sampai bingung, ada apa ya Rasulullah? Ada apa ini? Rasulullah menjelaskan, "Dzakartu syai'an min tibrin indina." Aku mengingat ada tiber. Tiber itu qita' minadz zahab atau fiddah. Potongan emas atau potongan perak. Aku mengingat di tengah-tengah sholat tadi ada potongan emas di kamar istriku. Maka aku segera membagikan kepada orang-orang du'afa. Nah, dari sini ada beberapa faidah, tidak mustahil kebawa di dalam sholat. Jadi jangankan kita, Rasulullah aja seperti itu ya kan. Jadi antum lagi sholat, aduh pelajaran sukiki matematika apa ini ya, contoh ustadz gini ya, nah, maksa ke bawah kan, atau belanja apa, nah, ke bawah pasti itu godaan setan, masya Allah kan. Ya, godaan setan selalu datang kan, setan hinzib yang goda orang yang sedang sholat. Nah, faidah selanjutnya di sini disebutkan, zakartu syai'an min tibrin indina. Aku mengingat sesuatu dan sesuatu itu potongan emas dan itu adalah barang sedekah. Dalam riwayat yang lain itu adalah sedekah yang harus segera aku bagikan. Masya Allah. Dari sini ada faidah yang sangat besar. Jangan tunda amal, bersegera beramal. Al-mubadarah ilal khairat, bersegera, jangan tunda amal. Ketika sudah berkeinginan sesuatu hari ini, lakukan hari ini, jangan besok. Pengen lakukan sekarang, jangan besok berubah pikiran. Pulang dari masjid saya akan berikan uang ke si fulan 50.000. Nah, udah niat, akhirnya apa? Besok lagi rupa pikiran. Eman-eman saketeu. Nah, bersida. Nah, kan berubah pikiran kan? Setan paling hebat, masya Allah. Jangankan begitu, dari rumah aja bawa uang komplit ada semua kan? 50 ribuan, 100 ribuan, 20 komplit. Bayar sedekah di kotak masjid 100.000. Di tengah jalan digoda setan, 50 aja, 50-nya beli sate. Oh iya, 50. Masih belum masuk masjid, 20 aja. Lumayan kan? 80-nya buat masih masuk pintu, 10 aja. Tekan kotak 2.000. Tekan kotak 2.000 sih akan 1.000 dia hilang setan sampai hebat ya. 2.000 kan ya. Nah, masya Allah, nggak mustahil setan. Makanya bersegera, jangan tunda amal. Kok wah bidati bak kong ayo musyawarah, beli usah musyawarah, kesuwen musyawarahku. Ya ngerti musyawarah ya. Kok dia nggak pengen musyawarah? Bu, iku sebelah lagi bangun untuk pai semen 10 sak. Aja 10 sak, rong sak, wah bidati. Ya musyawarahan, bidati wis, aja musyawarah wis kesuwen. Wis kagak 10 sak beres wis. Jemaah mbo wis tak nakakan 10 sak. Loh ya wis tak nakakan. Ya, bisa dipaham. Musyawarah. Musyawarah kayak apa musyawarah? Hadirin rahimakumullah. Jadi bersegera jangan tunda amal. Ingat Rasulullah menyatakan badiru bil a'mal, bersegera beramal. Fitanan ka qita'il lailil muzlim. Dikhawatirkan datang fitnah yang bagaikan kegelapan waktu malam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya seorang mukmin, sorenya akan menjadi kafir. Begitupun juga sebaliknya. Idza asbahta fala tantadhiril masa. Baca hadis arba'in. Apabila di waktu pagi jangan tunda sore. Kok sore beli tadi wis.
Wa idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Apabila waktu sore jangan tunda pagi. Khudh min sihhatika lisaqamik. Pergunakan saat sehatmu sebelum datang penyakit. Nanti kalau mau sakit, bagaimana mau ibadah mau sakit? Wa hayataka limautik. Hidupmu sebelum kematian. Kapan lagi ditunda amal? Makanya Rasulullah menjelaskan badiru bil a'mali sab'an. Bersegera beramal, jangan sampai datang 7 hal. Kalau 7 hal datang, naudzubillah. Apa 7 hal? Yang pertama kata Rasulullah, faqran munsiyan, kefakiran yang melalaikan dirinya. Begitu fakir, lalai lagi fakirnya, bagaimana mau amal? Lagi mantap, lagi masih punya duit, nggak bersegera beramal. Begitu fakir, apa yang mau diamalin? Mau disedekain apa? Naudzubillah. Udah fakir, lalai lagi. Bagaimana kalau sudah lalai? Ibadah lalai, amal lalai. Naudzubillah. Jangan tunda amal, jangan tunda amal. Maradan mufsidan. Datangnya penyakit yang merusak tubuhnya, naudzubillah. Diabetes, stroke. Nunggu datang itu. Sebelum datang itu bersegera. Jangan nanti datang diabetes bagaimana? Datang stroke bagaimana ibadah? Wah, ruku keder, sujud keder, stroke. Naudzubillah kan? Maradan mufsidan, penyakit yang merusak tubuhnya, naudzubillah. Hati-hati hadirin. Au haraman mufannidan, masa tua yang pikun. Ngerti masa tua pikun? Keluar dari rumahnya, nyari rumah sendiri nggak ketemu. Ngerti? Sing goleti siapa? Sedulur pada goleti kono-kono aja. Mentipah empuya. Ya wis. Nggak ketemu rumahnya, naudzubillah. Tapi alhamdulillah sama istrinya masih ketemu ya. Khawatirnya istri orang lain dianggapnya istri sendiri. Naudzubillah. Haroman mufannidan, sebelum masa tua datang bersegera. Syababaka qabla haramik, masa tua, masa mudamu sebelum datang masa tua. Kok gampang betua dua umur, Naudzubillah. Masa muda lagi semangatnya, bersemangat aktivitas, bersemangat bekerja, bersemangat ibadah. Jangan nunggu tua takonana sing tua dodok pada keder, sikil pada melagrang mengkonon ya maaf ya. Ya iya jelas bae wis kita gak ngerti bagus mengkono klara pegel ya. Tapi Ustaz Muhammad insyaallah kok gak adan kemari beli suwe-suwe beli wis. Ya. Beli tengah-tengah wolu beli. Hadirin rahimakumullah. Jadi masa tua yang membuat rusak. Nauzubillah. Au mautan mujhizan, atau kematian yang datang dengan tiba-tiba, naudzubillah. Mautul fuj'ah, ini Rasulullah pernah mengucapkan kematian yang tiba-tiba. Wala marad, tidak ada penyakit ketika itu. Hati-hati. Dokter bisa nyebut jantung, orang nyebut angin duduk, apalagi ya, macam-macam, kesambet ya. Kesambet wewe aja. Astagfirullah. Wah, model itu kematian mendadak benar. Lah lagi esok aja ngobrol, ya wis yang kematian mendadak mau ngomong apa kan? Itu hati-hati diri. Ini kayak umur punya dirinya sendiri. Ayo malam main kartu sampai larut malam. Ya Allah, pada kuat-kuat ya. Astagfirullah. Kayak dunia ini segledeg. Diri buang-buang waktu tiap malam. Coba qiyamul lail, tahajud, siang cari nafkah, pagi bersegera. Buang-buang waktu, Masya Allah. Coba apa yang didapatkan dari sekian bulan, sekian tahun, keluar tiap malam, apa yang didapatkan? Dapat kesenangan sesaat kan? Cuma senang sesaat saja. Lihat anak-anaknya berantakan semua. Anak-anaknya belaratan kabilah. Bantu istri. Aduh, bagaimana? Pengen rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, tapi istrinya suruh kerja semua. Gimana? Yang ngomel terus, pegel. Dibantu pekerjaan istri. Jangankan cuma anak 1, 2, 3, 5, atau anaknya berapa, mudah semua dikerjakan kan ketika kerja bareng. Nih, istri dianggapnya kayak robot.
Istri masak, istri belanja, istri apa, wong lanang ngudud. Hadirin, naudzubillah. Coba ketika istri parah penyakitnya, yang susah siapa? Yang susah siapa? Suaminya susah kan? Coba jadikan istri itu nyaman. Jadikan istri itu nggak terlalu capek. Bagaimana istri akan bisa nggak ngomong ketika suaminya seperti itu? Ya, pasti ngomong kan istrinya. Bisa nggak ada kata nggak bisa. Buang-buang waktunya sudah. Jam 8, jam 9 start tidur. Jam 2 malam bangun, adukan pada Allah. Insya Allah beres. Buktinya orang beban berat hidup banyak pada beres semua. Iya kan? Ya mereka yang beban beratnya Masya Allah tapi beres semua. Doa ini cuma berapa? Sudahlah. Sambil merem lah bisa. Jadi jangan buang-buang waktu. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara masa. Jadikan waktu malam istirahat sudah. Anak-anaknya diajari waktu subuh, waktu-waktu fresh, Masya Allah udara lagi seger-segernya. Ini habis subuh tidur. Wih tak jamin bakal ngelayap ku subuh turu. Ada habis subuhnya murojaah mengkonon kan. Hadirin naudzubillah. Jadi badiru bil a'mal, jangan tunda amal. Berapa banyak kematian sudah kita saksikan. Coba HP pegang untuk sesuatu yang manfaat saja. Yang tidak manfaat jangan. Sudah, jangan ada SMS lagi datang, Ustaz tolong nasihati suami-suamiku sering main game. Contoh. Musa apa kini SMS mungkin ini? Ya buang dia. Hadirin, buang-buang waktu. Di rumah nggak keluar ke rumah tapi mengkonon baik. Hadirin, nah ini jaga waktu. Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan tentang itu semua. An umrihi fima afna, tentang umur dipergunakan buat apa? Ditanyakan sama Allah. Inilah hadirin Allah, mudah-mudahan bermanfaat kajian tentang akhta al-musallin yang berkaitan dengan hari Jumat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya yang berkaitan akhta al-khutbah al-qauliyah, tentang khatib dalam berkhutbah, apa saja kesalahan-kesalahannya, kekeliruan-kekeliruan yang harus dihindari. Insyaallah dalam pertemuan bulan depan saya lanjutkan tentang ini. Sebelum saya akhiri, dipersilakan barangkali ada yang ditanyakan seputar tema pada malam ini khususnya. Kalau tidak ada di luar tema, dipersilakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukup. Ya, silakan. Hadirin rahimakumullah. Sesudah salat Jumat yang dilakukan Rasulullah adalah berzikir. Setelah berzikir, Rasulullah melaksanakan salat ba'diyah Jum'ah. Ba'diyah mau di rumah, mau di masjid, maka itu boleh-boleh saja dikerjakan. Mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, boleh-boleh dilakukan baik di masjid ataupun di rumah. Adapun kebiasaan berjabatan tangan dengan muter ini tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Sekali lagi, bukan masalah jabatan tangannya, kebiasaan seperti itu. Ketika seseorang muslim bertemu dengan saudaranya, dia jabatan tangan, itu bagus-bagus saja. Dia ketemu dengan saudaranya, kemudian dia jabat tangan, dia ucapkan salam, dia jabat tangan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Oleh karena itu biasakan seperti itu ketika baru bertemu. Jangan ketika sudah ketemu dari tadi, apalagi kadang-kadang jabatan tangan berulang-ulang. Tadi ketemu jabat tangan, nanti habis sholat jabat tangan lagi. Salaman beli mandek-mandek ya. Nah ini berkaitan seperti ini, jangan sampai kebiasaan-kebiasaan, apalagi sampai ganggu. Tidak mustahil ada orang sholat ba'diyah Jumat kan. Ada orang sholat ba'diyah Jumat sampai dengan lafad-lafad bacaan-bacaan yang tidak masyru sering disampaikan ketika itu. Allah alam bisawab. Ada yang lain? Ya. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kaitannya dengan pelaksanaan salat Jumat adalah tetap hukumnya adalah wajib kan? Berwudu sebelum salat
Jumat. Maksudnya begitu atau gimana? Hmm? Kalau memungkinkan, kalau rumah dengan masjidnya tidak terlalu jauh, itu terbaik. Tapi kalau masjid dengan rumahnya jauh, yang tidak memungkinkan untuk apalagi meraih pahala-pahala banyak di dalam masjid, maka usahakan dengan berkendaraan tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Artinya dengan mempercepat dengan kendaraan karena jauh rumah yang dimaksudkan dengan masjid, kemudian dengan memperbanyak amal di dalam masjid, maka itu adalah terbaik tetap kan. Yang dimaksud di sini walam yarkab, orang yang tidak berkendaraan, rumah dengan masjidnya memang tidak terlalu jauh. Ya mungkin ya hanya beberapa meter, bolehlah silakan berkendara apa dengan berjalan kaki. Tapi kalau sampai jauh begitu datang ke masjid amalan-amalan Jumat tidak dilakukan semua kan sayang kan. Apalagi sholat intidhar, baca surat kafi apa silakan dibaca di dalam hari Jumat sambil menunggu khutbah naik mimbar. Jadi tidak ada masalah maka kendaraan ketika memang kondisi itu kita memungkinkan untuk memperbanyak amal di hari Jumat. Wallahu alam. Bisa ada yang lain? Ya. Coba diulangi gimana? Oh iya iya iya. Hadirin rahimakumullah. Ini yang dikhawatirkan tadi adalah perbuatan lagho. Oleh karena itu, kalaupun maksa harus memutarkan kotak sebelum khutbah berkumandang. Bisa dipaham ya. Makanya sampaikan nanti ke pengurusnya ketika mau tetap mutarkan kotak ketika khutbah belum dilaksanakan. Silakan putarkan kotak, tapi ketika khutbah berkumandang ini mengganggu orang lain. Tidak mustahil ada orang yang masbuk ketinggalan lagi sholat tahiyatul masjid kan, mengganggu orang ini berdosa lagi kan, jadi bukan berpahala. Ya terus hadirin rahimakumullah kan sudah ada kotak-kotak di luar masih kurang kotak betah, kan banyak kotak kan sudah nggak usah pakai muter kotak juga nggak ada masalah ya, taruh kotak aja di luar berapa kotak kan, orang yang berkeinginan sedekah pasti taruh di situ kan, nggak usah mutarkan kotak lagi juga nggak ada masalah ini. Nah ini jadi yang di pertanyaan ini yang artinya jangan sampai ini hal seperti ini ganggu ini, yang kalau ganggu ini jadi bukan mendapatkan pahala, bisa berdosa ya, ganggu orang sholat, ganggu konsentrasi orang dengarkan khutbah, ya kan pasti nggak mustahil, uangnya mungkin kelicikan, klonteng, akhirnya ribut kan. Nah ini oleh karena itu kalau maksa harus diputarkan maka sebelum dimulainya khutbah Jumat silakan 5 menit sebelum khutbah puterin dulu kotaknya di belakang. Nah itu wallahu alam bisa ada cukup ya. Dalam persoalan mendengarkan khotib Ya. kalau kita sholat Jumat bersama khotib yang ada mengandung ceramahnya mengandung bisikan, bagaimana sikap kita terbaikkan? Apakah harus mendengarkannya atau bagaimana? Hadirin rahimakumullah, di dalam pelaksanaan khutbah Jumat tetap bagi mustami'in tetap untuk mendengarkan khutbah Jumat. Adapun isinya apa kata khotib tidak ada masalah, sudah. Tinggal antum mau negur boleh tegur dia, nggak apa-apa. Ya terus kemudian kalau isinya begitu kemudian antum mau sumpel telinga antum, kan bingung juga kan? Atau keluar nggak boleh ini bang, keluar lebih parah lagi kan, dosa lagi tanpa uzur kan? Sudah dengerin aja ketika memang khotib yang menyampaikan khutbah ini tidak sesuai dengan dalil apalagi pertentangan dengan Quran, datangi rumahnya aja, datangi rumah. Sekali lagi saya sering kali katakan tolong bersilaturahim ke rumahnya, jangan di dalam masjid. Silaturahim itu mendapatkan beberapa faedahnya memanjangkan umur, dapat juga rizki kan. Ya datang rumahnya, masya Allah, nikmat silaturahim. Hadirin datang ke rumahnya ngobrol, masya Allah kan. Nanti pasti dia juga akan tahu kalau enggak ini boleh sampaikan dalil-dalil yang sahih kan. Nah itu jadi yang terbaik seperti itu. Wallahu alam bisa cukup. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.